Hampir selesai. Qin Chen mengangguk pelan, merasakan rencananya sendiri. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu angin timur. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Mo Li sekarang. Qin Chen duduk bersila di dalam formasi, menatap ke kejauhan. Dia secara alami merasakan pelarian Mo Li ke dimensi yang lebih tinggi, tetapi untuk menghindari ketahuan, dia tidak secara aktif merasakannya. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dikombinasikan dengan persepsi para Master Dao Roh, jika Qin Chen berani sembarangan menembus dunia dimensi yang lebih tinggi, kemungkinan besar dia akan terdeteksi. Kehati-hatian sangatlah penting. Tunggu sampai aku menerobos, lalu aku akan pergi mencari Mo Li dan yang lainnya. Selain itu, kekuatan Fang Muring dan yang lainnya juga harus ditingkatkan. Keluarlah. Qin Chen mengangkat tangannya. Tiba-tiba, penguasa domain hukuman penjara, penguasa domain api lilin, penguasa domain riak Qi, bersama dengan Mo Nianli, Fang Muring, utusan suci teratai hitam, dan yang lainnya, semuanya muncul di samping Qin Chen. Ledakan. Saat orang-orang ini muncul, aura jiwa-jiwa teraniaya dan kematian yang tak berujung dan mengerikan berkumpul, menindas mereka semua dengan ganas. Utusan suci teratai hitam tak kuasa menahan erangan. Kultivasinya berada di titik terendah, dan untuk sesaat, daya tahannya terasa tak tertahankan. Para lianci dan penguasa api lilin juga merasa kesulitan bernapas. Namun, berkat formasi pelindung yang telah disiapkan Qin Chen, mereka tidak terluka parah. Jika tidak, dengan kekuatan utusan suci teratai hitam, mereka tak akan pernah bisa memasuki kedalaman jurang pemakaman jiwa. Namun, penguasa hukuman penjara, Mo Nianli, dan Fang Muring, terlepas dari aura mematikan dari jiwa-jiwa teraniaya, relatif tidak terluka. Sebaliknya, mereka dengan penasaran merasakan sekeliling mereka. Apakah ini kedalaman jurang pemakaman jiwa? Penguasa hukuman penjara terkagum-kagum, merasakan aura di sekitarnya. Ia belum pernah menjelajah sedalam ini sendirian sebelumnya. Ia mengulurkan tangannya, dan aura mengerikan dari jiwa-jiwa teraniaya menyerbu ke arahnya, membuatnya bahkan merasakan secercah ketakutan. Jurang pemakaman jiwa, yang dikabarkan pernah mengubur para master tingkat Dao Lord, sungguh mengerikan. Penguasa hukuman penjara diam-diam merasa ngeri. Kekuatan yang terkandung di dalamnya, jika aku bisa mengendalikannya, pasti akan meningkat secara signifikan. Jika bukan karena Qin Chen, dia tidak akan berani menjelajah sejauh ini. Dengan pemikiran ini, penguasa domain hukuman penjara menoleh ke arah Mo Nianli dan Fang Muring. Yang mengejutkannya, meskipun dipenuhi oleh aura jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang dizalimi, Mo Nianli dan Fang Muring tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Sebaliknya, raut kegembiraan terpancar di wajah mereka. Aura kedua pria itu tampak meningkat secara perlahan. Mereka bisa menyerap semua ini. Pupil mata penguasa domain hukuman penjara mengecil, wajahnya kosong. Dia tahu bahwa Mo Nianli dan Fang Muring luar biasa, mampu menyerap kekuatan abisal tingkat atas. Mereka sebelumnya telah mencapai terobosan signifikan dalam asal-usul inti Dao Lord, tetapi dia tidak pernah membayangkan mereka bahkan bisa menyerap aura jurang pemakaman jiwa. Monster macam apa mereka berdua? Gumam penguasa domain hukuman penjara, tak mampu memahami. Esensi penguasa Taois, aura jiwa-jiwa yang tersakiti, seolah-olah tak ada kekuatan di jurang yang tak bisa mereka serap. Mo Nianli merasakan aura roh-roh jurang dalam dirinya, tetapi wajahnya tak menunjukkan kegembiraan. Sikapnya yang kekanak-kanakan dan ceria sebelumnya hancur berkeping-keping. Sebaliknya, ia menatap Qin Chen dengan tatapan khawatir, bertanya dengan cemas, "Paman Qin, akankah ayahku berhasil melarikan diri?" Meskipun belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, Mo Nianli, di dalam dunia batin Qin Chen, telah menyaksikan seluruh pertempuran dan tahu bahwa Mo Li adalah ayahnya. Ia tak kuasa menahan perasaan kecewa sekaligus khawatir. Tentu saja tak masalah, Qin Chen tersenyum, mengelus kepala Mo Nianli dan menenangkannya. Jangan khawatir, ayahmu selalu sangat cerdik. Bahaya kecil ini tak akan membuatnya gentar. Apakah ayahku cerdik? Gumam Mo Nianli. Kenapa aku merasa dia bodoh?
Semua orang menatap Mo Nianli dengan heran. Siapa yang mengatakan itu tentang ayah mereka sendiri? Apakah aku salah? Mo Nian terdiam, dan berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya, Paman Qin, kau mengenali identitas ayahku saat pertama kali melihatnya, tapi ayahku. Dia sudah lama tidak mengenali Paman Qin, dan kau, Paman Qin, yang akhirnya mengakuinya atas inisiatifmu sendiri. Apa kau pikir dia bodoh? Petik 2. Itu karena Chen menyembunyikannya dengan sangat baik. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Fang Muring tertawa. Mo Nianli menggelengkan kepalanya, tidak, dia hanya bodoh. Pertama-tama, ayahku awalnya mengira Paman Qin berada di bawah komando guru Tao lain dan ingin menjarah asal-usul guru Tao itu, tetapi itu mustahil bahkan jika kau menggunakan jari kakimu untuk memikirkannya. Petik 2. Jika asal-usul guru Tao begitu mudah disempurnakan dan dihilangkan, beliau tidak akan menunggu sampai hari ini. Pasti ada beberapa faktor. Jika ayahku sedikit lebih pintar, beliau pasti tahu bahwa dengan karakter dan kesatria Paman Qin, beliau pasti akan bergegas ke jurang untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Sekalipun ada gunung pedang dan lautan api di depan, dan jurang yang dalam, Paman Qin tidak akan membiarkan ayahku mengalami hidup dan mati sendirian di jurang ini. Petik 2. Jadi, ayahku harus selalu memperhatikan berita dari jurang itu. Begitu menemukan sesuatu yang aneh, beliau harus memikirkan Paman Qin. Misalnya, Hades lebih pintar dan telah mengakui kekalahannya terhadap Paman Qin sejak lama. Seharusnya ayahku memikirkan Paman Qin terlebih dahulu, entah itu dari senjata atau kekuatan Paman Qin. Ats by Pub Future. Saat Mo Nianli berbicara, ia menggelengkan kepalanya berulang kali, ekspresinya dipenuhi kekecewaan. Fang Muring tercengang. Dalam hal ini, Mo Li memang agak lambat. Mo Nianli menghela napas, sebenarnya, sekarang aku bahkan sedikit ragu bahwa dia ayahku. Lagi pula, bahkan ketika aku begitu dekat sebelumnya, aku tidak merasakan garis keturunannya. Mungkinkah ada asal-usul lain untuk hidupku? Qin Chen tertawa, menepuk kepala Mo Nianli. Bocah, kau boleh meragukan hal lain, tapi jangan meragukan garis keturunanmu. Lagi pula, di lautan semesta, selain ayahmu, aku belum pernah melihat orang lain dengan garis keturunan abisal yang begitu mengerikan. Itu belum tentu benar. Mo Nianli menggelengkan kepalanya, melirik Qin Chen dan Fang Muring, lalu bergumam, Paman Qin, bukankah kau juga memiliki kendali atas kekuatan abisal? Dan ibu baptisku juga memiliki garis keturunan abisal dan mengendalikan kekuatan abisal. Paman Qin, apa kau pikir aku bisa menjadi putra ibu baptismu yang telah lama hilang? Mo Nianli mengerjap, menatap Qin Chen dan Fang Muring dengan polos. Ekspresi Fang Muring membeku. Qin Chen juga tercengang. Petik 2. Petik 2. Ini, imajinasi anak ini agak terlalu besar, ya. Kau, bocah nakal, apa yang kau pikirkan? Kalau aku ayahmu, aku mungkin akan marah setengah mati mendengarnya. Qin Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mo Nianli mengusap kepalanya dengan polos dan tertawa datar, Paman Qin, aku hanya bilang begitu, tapi setelah bertemu ayahku, aku punya tujuan yang jelas untuk sisa hidupku. Oh, semua orang menatapnya dengan bingung. Itu ayah Juan. Mo Nianli mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, aku akan menjadikan ayahku makhluk terkuat di jurang. Dengan begitu aku tidak perlu bekerja keras dan bisa berbaring santai. Qin Chen. Dia menamparkan Mo Nianli di tempat. Bocah nakal, kau masih sangat muda, dan kau sudah berpikir untuk berbaring dan berlatih keras. Dengan itu, Qin Chen langsung menyilangkan lututnya di dalam formasi dan tiba-tiba mengaktifkannya. Boom! Seketika, energi kematian dari jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan panik berkumpul di atasnya, mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Akumulasi yang tak terhitung jumlahnya secara alami mendorong Qin Chen lebih dalam ke alam kaisar ilahi. Semakin lama ia menekan kekuatan ini, semakin mengerikan jadinya. Seketika, jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan aura kematian dari jarak miliaran mil dari jurang pemakaman jiwa berkumpul tak terkendali.
Seluruh jurang itu seakan bergema dengan ratapan para hantu dan dewa, suara ratapan itu bergetar seolah-olah alam semesta itu sendiri berguncang. Ini karena formasi-formasi terbatas yang telah didirikan Qin Chen di sekelilingnya. Jika bukan karena ini, keributan yang dihasilkan niscaya akan menarik jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan aura kematian dari jurang pemakaman jiwa. Aura yang mengerikan. Penguasa domain hukuman neraka dan yang lainnya mengamati penglihatan yang dilepaskan Qin Chen, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Aura dari begitu banyak jiwa pendendam yang dimobilisasi, mungkinkah orang biasa melakukan ini? Pada saat ini, aura jiwa-jiwa yang penuh dendam di seluruh Soul Burial Abyss tampak bergejolak. Aura jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terzalimi melonjak bagai gelombang pasang, mengalir deras ke dalam tubuh Qin Chen. Kehampaan terus bergetar akibat benturan tersebut, dan jeritan para hantu dan dewa bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terzalimi di seluruh Soul Burial Abyss tampak terbangun, melolong kesakitan. Ini, sungguh menyeramkan. Bahkan makhluk sekuat penguasa domain hukuman penjara pun tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Pupil matanya yang gelap mengamati sekeliling. Pada saat ini, seluruh Soul Burial Abyss tampak hidup, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi niat membunuh dan kebencian menatapnya. Perasaan itu sungguh mengerikan. Namun, Qin Chen menutup telinga terhadap jeritan jiwa-jiwa yang terzalimi di sekitarnya. Di dalam dirinya, aura penguasa domain terus berkumpul, dan wawasan baru muncul. Apakah ini wilayah penguasa domain? Menggunakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, mengintegrasikan semua kekuatan. Saat ia memahami, inspirasi jernih yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam pikiran Qin Chen. Qin Chen belum mulai menyerap kekuatan lain. Ia hanya memanfaatkan pemahamannya tentang asal-usul Dao Agung kehancuran untuk menyerap kekuatan dalam jumlah besar dari Abyss. Ia tidak mengantisipasi efeknya. Hanya dengan menyerap aura jiwa-jiwa yang terzalimi ini, ia dapat mencapai ranah Master Domain tahap tengah. Pertama, serap aura abisal ini hingga potensi penuhnya. Dengan mengandalkan Dao Agung Abyss, aku akan meningkatkan kultivasiku ke puncak tertinggi. Qin Chen menyipitkan matanya, sepenuhnya membenamkan dirinya dalam tugas itu. Boom! Pada saat ini, kekuatan seluruh Soul Burial Abyss menyatu menuju Qin Chen. Saat kekuatan ini menyatu, sebuah kekuatan yang terkondensasi dengan prinsip-prinsip Dao Agung yang mengerikan melonjak melalui tubuh Qin Chen. Kekuatan sumber abisal di dalam dirinya dengan panik berkumpul, dan gelombang kekuatan berprinsip dengan cepat meletus, berubah menjadi kekuatan Dao Agungnya sendiri. Boom! Aura samar antara langit dan bumi perlahan muncul dari tubuh Qin Chen, membawa kekuatan jurang yang mengerikan. Sebelumnya, aura Qin Chen samar-samar, tetapi sekarang, bayangan jurang Qin Chen memadat. Itu adalah Dharmakaya abisalnya.